Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Insyaallah hari ini kita akan bahas masalah gelapnya hati. Ketika manusia hatinya gelap, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Karena berapa banyak di antara kita hati ini merasa mulai gelap dengan kemaksiatan, tapi kita nggak terasa. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajarkan kepada kita bahwa apa ciri-ciri hati yang gelap dan dampaknya terhadap kehidupan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dhulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu biha kama yahissu bidulmatil lailil bahim idza tlahamma. Bahwa kegelapan hati itu merupakan kegelapan yang nyata yang dirasakan oleh seseorang sebagaimana dia merasakan gelapnya malam ketika sudah larut. Dia merasakan kalau sudah malam ya, kemudian nggak ada lampu ya, maka kita rasakan kok gelap rasanya. Hati kita kalau sudah ngadepin malam jalan sendirian enak nggak? Nggak enak. Gundahnya orang dalam merasakan kegelapan hatinya persis kayak ketika dia berjalan di malam sendirian ya, maka dia merasakan ketakutan, khawatir, bermacam-macam perasaan yang dia rasakan ketika menghadapi semua itu. Fatasiru dhulmatul ma'siyah liqalbihi kadhulmatil hissiyah li basarihi. Maka dia akan ya merasakan kegelapan kemaksiatan ya di dalam hatinya itu persis sebagaimana kegelapan kalau kita bilang apa? Hissiyah. Hissiyah ini secara jelas cahaya ketika mereka di dalam matanya. Jadi kalau seseorang semakin gelap hatinya, maka dia kayak merasakan semakin buta matanya. Pelan-pelan dia mulai nggak bisa kelihatan, remang-remang. Ya, ini yang terjadi kalau kemudian hatinya gelap. Artinya hatinya nggak bisa ngelihat sesuatu, sampai benar-benar buta. Dia sudah tidak tahu lagi mana benar mana salah. Ya, fa inna ta'atun nur, karena kaidah dasarnya ketaatan itu adalah cahaya. Ya, ketaatan adalah cahaya. Wa ma'siyatud dzulmah, kemaksiatan itu adalah kegelapan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ad-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kedzaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Ya, kullama qawiyat dzulmatun izdadat hayratuhu. Nah, ini diantara ciri-cirinya mulai disebutkan. Setiap ya kuat kegelapan di hatinya, maka akan bertambah kebingungan dan keraguan di hatinya. Jadi kalau orang sudah mulai gelap nih, dia akan mulai bimbang dalam hidup. Dia mulai merasakan ini benar apa enggak sih. Dia akan mulai merasakan keraguan yang begitu besar, sehingga akan merusak keyakinannya secara perlahan.
Disebabkan karena apa? Kegelapan. Akhirnya sama Allah jadi ragu. Kalau sudah kemudian semakin kuat keraguannya, maka hatta yaqa'a fil bid'ah wad dalalat wa umuril muhlikah, sampai dia masuk ke dalam perkara-perkara agama yang enggak ada dasarnya. Kemudian dia masuk ke dalam kesesatan hidup serta hal-hal yang membuat dia binasa dalam hidupnya. Pilihannya dia pilihan buruk, bukan pilihan kebaikan. Ketika dihadapkan dengan pilihan yang dia pilih yang buruk, dan itu pun tidak terasa, la yash'ur. Dia nggak terasa kalau salah. Kenapa nggak terasa? Padahal orang-orang sekitarnya sadar, kamu dirimu itu salah. Loh, salahnya di mana? Kan ini baik, subhanallah ya. Jadi jangan heran kalau ketemu sama orang-orang yang seperti ini. Karena pada dasarnya hatinya sudah mulai gelap. Sehingga kita berikan nasihat sekalipun, dia akan membantah dengan bantahan yang nutup hatinya. Bantahan yang paling kelihatan kalau orang ini bakal ngeyel dan gak mau dengerin adalah mengatakan apa? Pokoknya. Anda kalau sudah dengar orang dinasihatin kemudian muncul kata terakhir pokoknya, selesai sudah. Karena ini yang menunjukkan bagaimana gambaran hatinya. Karena hati seseorang tuh paling gampang tergambar di awal di lisannya. Lisannya akan mengungkapkan keburukan-keburukan sebagaimana yang ada di hatinya. Karena lisan itu seperti cerminan. Ya, nanti kita akan bahas ada di bawah pertemuan, ya, di penjelasan yang bawah. Kemudian ka'ama ukhrija ad-dulmatul laili yamshi wahda. Seperti seseorang yang buta dikeluarkan di kegelapan malam dan dia jalan sendirian. Kira-kira selamat gak? Sudah buta jalan di malam lagi. Ada kemungkinan selamat? Kalau ada sedikit dan orang pada mencela. Betul apa enggak? Kalau kamu nanti celaka gimana? Sudah nggak bisa ngelihat jalan sendirian. Banyak orang yang bukan kebanggaan ketika dia jadi selamat, karena rasa khawatir kecelakaannya besar kepada orang kayak gini. Jadi nggak ada keselamatan sebenarnya kalau kita bilang dalam hidup. Ya, sehingga apa? Wa taqwa. Nah, kemudian kelihatan nggak nih kegelapan di secara fisik? Jawabannya iya. Karena dikatakan wa taqwa hadhihi dzulmatu hatta tadharu fil ain. Dan kegelapan ini semakin kuat sampai kelihatan di matanya. Kenapa kelihatan di matanya? Ketika dia melihat sebuah keburukan, maka dia mengatakan ini yang enak. Benar-benar gak bisa bedain. Bahkan dia berpikir secara terbalik. Kata orang, kayak gini enak. Ini jelas-jelas menentang Allah. Loh, yang asik masa dilarang. Inilah mengerikannya. Kalau sudah kayak gitu, hidupnya kebalik, akhirnya hatta ta'luwal wajh. Sampai kegelapan itu mulai naik kemana? Wajahnya. Ditampakkan wajahnya begitu gelap, hitam, dan gak ada cahaya-cahaya kasih sayang di dalamnya. Atau orang yang menampakkan apa? Dirinya menjadi orang yang peduli sama yang lainnya. Gak kelihatan. Wajahnya wajah bengis. Antum melihat gak wajah bengis? Ada cahaya bagi orang yang wajah bengis? Gak ada. Ya, wa tasiru sawadan fil wajh hatta yarahu kullu ahad. Sampai wajahnya menjadi apa? Hitam. Sampai setiap orang bisa ngelihat tanda-tanda itu. Setiap orang bisa ngelihatnya. Inilah dampak dari gelapnya hati. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hati ini gelap ya, kira-kira ada dampak lain nggak dari secara fisik? Jawabannya iya. Di antara dampak yang lainnya adalah yang pertama, jauh dari petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Surah Al-Baqarah ayat 7. Allah mengatakan Allah telah mengunci mati, hati, pendengaran mereka, penglihatan mereka
kemudian apa, ditutup, dan mereka mendapatkan azab yang sangat besar, berat. Al-Imam Qatadah, ya, seorang ulama salaf, dia mengartikan, dan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Qatadah, ada 5 masalah yang muncul dalam dirinya. Yang pertama adalah setan telah menguasai mereka. Ini satu. Jadi pada dasarnya orang yang gelap hatinya itu akan dikuasai sama setan. Lalu bagaimana keputusannya? Nah, yang kedua, mereka taat kepada keinginan setan. Yang dia ikuti hanyalah apa yang diinginkan oleh setan. Makanya kalau antum sudah ketemu sama orang-orang yang seperti ini, ya ikhwah, ya, saking gelapnya hatinya sampai-sampai orang nasihatin percuma. Dia dengan tegasnya dan dengan bangganya mengatakan, jangan ceramah di sini. Kalau mau ceramah di masjid aja. Kata-kata ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah bukan sebagai manusia, tapi pada dasarnya dia seperti apa? Lebih buruk dari binatang. Karena binatang tuh ngikutin naluri baik, betul apa enggak? Kalau ini enggak ada sama sekali. Nanti kita akan lihat ada perkataan Imam Qayyim Al-Jauzi apa yang terjadi bagi orang yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengunci mati hati pendengarannya dan penglihatannya terhadap petunjuk dengan apa? Tutup yang kuat. Ya. Yang keempat, ya, tidak dapat melihat jalan hidayah. Mereka tidak bisa melihat jalan hidayah sama sekali. Dan yang terakhir, ini yang mengerikan, tidak bisa memahami dan memikirkan petunjuk. Artinya orang seperti ini diajak kajian, paham nggak? Antum mau dudukin di kajian 2 jam nggak ada yang paham. Bahkan ya ikhwah, ada di sebuah daerah, ya, saya diceritain sama penduduknya waktu kajian di sana. Kata dia, ada ustadz menjelaskan tentang masalah khamr itu haram, zina itu haram, jelas deh. Dan semua di Indonesia meyakini itu nggak orang muslimnya, ya, gara-gara dia ceramah kayak gitu. Di rumahnya itu sebelahnya ada masjid, ada seorang ustadz terkenal, ya, sampai masjidnya dan rumahnya dilempari orang, mobilnya mau dibakar gara-gara ngeluarin fatwa itu. Jadi masyarakatnya benci dengan kata-kata khamr haram. Kebayang nggak? Lalu bagaimana kehidupan mereka digambarkan ketika mereka tidak terima bahwa khamr itu haram, zina itu haram. Inilah yang terjadi ketika apa? Mereka ditutup mati apa? Penglihatannya, hatinya, pendengarannya dari hidayah. Sehingga apa yang menjadi keputusan mereka terbalik. Dan mereka benci orang-orang yang mengatakan perkara yang enak menurut hawa nafsu diharamkan. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian yang berikutnya, hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ini lebih parah lagi. Hawa nafsu sebagai Tuhannya, Allah mengatakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Di sini penjelasan ayat ini di dalam tafsirnya detail. Bagaimana kemudian seseorang itu menuhankan hawa nafsunya. Akan tertutup jalan yang begitu banyak dan hidupnya penuh dengan keburukan. Apa aja yang terjadi? Yang pertama, Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ayat ini saya potong-potong penjelasannya. Ya. Maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai itu Tuhannya? Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka semua yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dia kerjakan.
Jadi semua pengaturan ada di hawa nafsu, bukan ada di agama. Makanya orang kalau sudah ngikutin hawa nafsu sebagai pemutus aturan, itu hidupnya maju atau primitif. Antum akan nemuin hidup yang primitif mengerikan luar biasa. Yang orang mengatakan modern mundur ke belakang. Betul? Bukan modern maju ke depan. Benar-benar menunjukkan kehidupan orang yang tidak punya aturan sama sekali. Karena primitif. Ya. Jadi aturannya aturan terbalik. Kemudian yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya dia tinggalkan. Jadi barometernya adalah hawa nafsu. Ini yang pertama. Kemudian orang kalau sudah masuk ke dalam fase ini, masuk ke dalam yang kedua, maka wa adallahullahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia berdasarkan, membiarkan dia tersesat berdasarkan ilmunya. Apa maksudnya ayat ini? Muncul pertanyaan, kenapa sih Allah kok enggak memberikan dia petunjuk? Takwilnya ada dua. Ya. Yang pertama, Allah menyesatkan orang itu karena Allah mengetahui dia berhak memperoleh kesesatan. Ya, berhak memperoleh kesesatan. Artinya, ketika orang ini dikasih peringatan bolak-balik tetap sesat. Jelas? Jadi, mau dikasih peringatan, mau dikasih nasihat, mau dikasih jalan, tetap sesat. Berarti orang ini sudah pantas untuk menjadi tersesat karena benar-benar gak mau dengerin. Istilahnya dia meninggal, nyesel, dihidupkan lagi, kata para ulama, balik lagi. Inilah ngerinya hawa nafsu di sisi manusia. Ya bayang, makanya antum ketemu, kenapa sih ya? Kok tambah parah tuh fulan? Kok nggak sadar-sadar? Padahal dulunya di pesantren. Berapa ya untuk menemuin kata-kata itu? Banyak nggak? Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi karena benar-benar sudah ketutup total. Jadi walaupun kenal pesantren itu lebih parah daripada sebelumnya nggak kenal agama sama sekali. Sampai di titik itu. Bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa masuk neraka, temannya banyak. Itu kan ada yang ngomong kayak gitu, bukan orang yang nggak paham agama. Orang yang ngomongnya katanya pernah pesantren. Dia bisa mengatakan kayak gitu dengan lisan yang begitu gampang. Maka disinilah Allah menyesatkan, membiarkan dia tersesat, orang-orang yang dimana tidak mau lagi mencari jalan sama sekali dan gak peduli lagi. Yang kedua, takwilnya adalah Allah menjadikannya sesat sesudah datang hujah kepada dia, dikasih peringatan ngeyel. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, peringatannya Allah itu bentuknya apa? Ada yang tahu? Betul. Ujian. Coba dibuka surat Al-An'am ayat 43 sama Al-Hajj ayat 11. Dibaca, coba. Dah, dapat Al-An'am 43. Fadl. Ada mic. Makanya ya ikhwah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Karena kalau kita lihat kenyataan hidup ini, betapa mengerikannya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjauhkan hambanya dari petunjuk, karena dia sudah gak mau tahu. Kita mungkin ketika hidup di masjid,
kita melihat kondisi yang tenang. Tapi begitu keluar, selangkah keluar, dan kita melihat kenyataan hidup, kita akan beristighfar bolak-balik. Tapi bagi pelakunya, itu bukan sebagai sebuah keburukan, tapi anugerah. Makanya istighfarnya kita bagi mereka bersyukur dengan itu juga. Makanya nanti di ayat ini kita akan mendapatkan penjelasannya. Dibaca langsung ya, tidak apa-apa. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sudah. Oke, sudah. Surat apa Ustaz tadi? Al-An'am 43. Al-An'am 43 Ustaz. Iya. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, apa siksaan yang dimaksud? Ujian, musibah. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih musibah ke hambanya buat balik. Cara Allah ngasih hidayah hamba pakai musibah. Nah, pas orang kena musibah ini ada dua tipe. Tipe yang sadar kemudian minta ampun sama Allah, kembali sama Allah, balik ke jalan yang benar, ya, mulai ingat. Sama tipe yang nggak sadar, yang dimana mereka dikasih musibah tambah marah. Percuma saya sholat, toh hidup saya tambah susah, mendingan nggak sholat sekalian. Nah, tipe yang kedua ini akhirnya apa? Begitu dia tambah nolak, hatinya tambah keras, tambah setan ngipasi. Jadi sudah ngetumpuk sudah. Kalau kita nanti ada ayat di bawahnya, istilahnya kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ya, artinya musibah itu diingetin supaya dia minta solusi sebenarnya. Nah, minta solusinya ini adalah petunjuk. Tapi begitu mereka sudah nolak tambah benci sama ini, akhirnya setan ngipasin, hatinya keras, dia akan menjadi pembangkang. Nah, kemudian Al-Hajj ayat 11 coba. Nah, Al-Hajj ayat 11 ini, ya, kalau tadi gambaran secara umum, ini secara personalnya, bagaimana dia melihat sebuah kemudahan hidup sama kesusahan hidup. Lanjut. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa minan nasi may ya'budullah al-harf. Al-harf di sini, nah, dikatakan ibadahnya dia cuma kepingin memuaskan keinginannya dia saja, bukan ngikutin aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum ketemu sama orang-orang yang ibadah, kalau Idul Fitri karena banyak orang berangkat dia ikut. Nah, model kayak gitulah. Orang-orang yang berpikir ibadah itu ya, kalau ibadah itu ya kapan kita mau, yang penting kita yakin sama Allah, ya sudah itu lakuin aja. Kalau kemudian kita nggak yakin, ibadah bolak-balik, ya percuma. Ini syubhat yang sangat mengerikan ya ikhwah. Ya, apa ujung-ujungnya orang hidup kayak gini? Kata Allah SWT, dia ditimpa kebahagiaan menurut dia dalam bentuk dunia. Ya, dapat duit banyak. Ya. Kemudian kerjaannya enak. Ya, maka dia senang. Kesenangan dia menurut pribadinya, bukan menurut Allah SWT dalam bentuk apa? Ketaatan. Tapi ketika dia ditimpa masalah, justru tambah nggak suka putar balik. Tahu putar balik? Tambah jauh, semua nggak dilakuin sama dia. Sampai ngomong sama temennya, mendingan cari duit daripada ke masjid, nggak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Ungkapan ini adalah ungkapan orang-orang yang ibadahnya antum bisa lihat sendiri. Ya,
Akhirnya apa? Rugi dunia akhirat. Dunianya tersiksa, akhiratnya tambah tersiksa. Orang yang seperti ini nggak akan pernah ada sama sekali enak dalam hidupnya. Artinya tambah tersiksa, sengsara tambah sengsara. Makanya antum lihat kehidupan orang yang seperti ini. Nah, tambah terhina di depan orang, terhina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi teriakannya dia bahwa ibadah itu tidak memberikan manfaat, maka Allah gambarkan secara total. Tapi kalau orang kena istidraj, dunianya masih dibuka. Ini enggak. Dunia diadab, akhirat diadab. Kenapa? Karena dia masih berpura-pura sebagai orang Islam. Berpura-pura. Ya, makanya hati-hati sama istilah antum kalau kita sering bilang Islam KTP. Karena tidak akan pernah mendatangkan sama sekali sisi keberuntungan dari manapun. Nggak ada enaknya dari manapun. Nah, kemudian Allah mengatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutup pada penglihatannya. Apa yang dimaksud? Dikatakan oleh Ibnu Katsir, dia tidak bisa mendengarkan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Ya. Kemudian tidak memahami sesuatu yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dan tidak bisa melihat jelas bukti ya dijadikan sebagai penerangan hati. Nah, kalau sudah seperti ini disebutkan oleh sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini dia mentafsirkan firman Allah dulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ya, dulumat itu jamu dari apa? Dulumat itu kegelapan, gelap. Kalau kita bilang apa? Jamak. Paham ya? Benar-benar gelap-gelap. Ya. Ba'duha fawqa ba'd. Sebagian di atas sebagian yang lain. Istilahnya ke bahasa kita tumpuan. Antum masuk ke dalam laut ya, dimakan ikan, sudah perut ikannya gelap. Ya, laut di dalam gelap, pas malam lagi. Ini kalau kita di posisi kayak gini, antum ngelihat tangan aja nggak kelihatan. Betul apa enggak? Nggak kelihatan apa-apa sama sekali. Nah, yang seperti ini dikatakan maka dia akan mendapatkan 5 kegelapan langsung. Apa aja? Lihat. Pertama, dari perkataannya yang saya tadi jelasin, gelap perkataannya, sehingga tidaklah antum ngelihat dari lisannya kecuali kata-kata kotor. Ketemu nggak orang lagi ngobrol sama teman itu bisa apa? Ngumpat, ngobrol biasa loh ya, kayak kata-kata ngumpat tuh kayak dikiran ya bang ya. Kemudian yang kedua, kegelapan perbuatannya, amalnya sendiri gelap ya ikhwah. Sudah. Yang ketiga adalah dia keluar masuk dalam kegelapan. Sebentar keluar, sebentar, sehari 2 hari masuk lagi. Jadi kalau istilah kita, hari-harinya dipenuhi kegelapan dominan. Ya, keluarnya cuma sekedar ikut-ikutan. Dia nggak nyaman begitu keluar dikit, masuk lagi. Makanya sampai ada orang, ya, saya punya jamaah umrah, pernah saya ketemu sama jamaah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, dia terjadi dalam umrahnya. Antum bisa bayangin, orang umrah itu pikirannya arah positif atau negatif. Ini orang kebalik. Umrah bawa istri tapi nggodain perempuan lain tiap hari. Kata-katanya merupakan kata-kata godain perempuan lain. Bahkan kadang-kadang mau nyolek jamaah perempuan yang lainnya. Antum bisa bayangin kira-kira di nalar kita bisa masuk nggak itu? Dan itu dia lakukan di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Sampai jamaah yang lainnya agak risih. Dan subhanallah, nasallahu alaihi wasallam,
kena sebuah musibah di mana istrinya diajak foto sama pegawai restoran, dikasih sama dia yang motoin, istrinya dipeluk. Kemudian setelah itu begitu dia cerita, saya langsung marah. Loh, kok berani pegawai restoran? Oh iya ya, kenapa istri saya gak dipeluk-peluk? Kayak orang baru sadar. Padahal awalnya dia yang motoin, dia yang senyum-senyum. Subhanallah. Begitu kita protes sama pihak hotel dan ada rekamannya, kemudian pihak hotel minta maaf, dikasih kamar pengganti yang kelihatan Masjidil Haram. Dan dia mengatakan apa? Ini namanya musibah membawa nikmat. Bangga sama musibah. Inilah istilahnya keluar masuk. Bahkan di tempat yang Allah muliakan pun tetap gak sadar. Ketika melihat itu, saya menjadi semakin ketakutan dalam hidup. Ketakutan, ternyata kalau Allah sudah ngasih kegelapan karena pembangkangan, maka di tempat yang Allah muliakan sekalipun tetap gelap, mengerikan. Ini kenyataannya ya ikhwah. Makanya kita harus banyak-banyak minta ampun dan berlindung dari keburukan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kembali pada hari kiamat dalam kondisi apa? Gelap. Di hari kiamat dia akan merasakan kegelapan. Juga hingga masuk ke dalam jurang kegelapan. Yang terakhir, yaitu mana? Neraka. Kenapa neraka disebut dengan jurang kegelapan? Antum tahu warna api neraka apa? Hitam. Jadi subhanallah, apinya aja warnanya hitam. Ya, kalau antum lihat apinya warna biru atau masih apinya warna merah, nyala nggak tuh? Nyala kan, kelihatan kan? Sekarang apinya aja hitam. Bagaimana kondisinya? Maka Allah buat neraka gelap, benar-benar jurang kegelapan secara nyata. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 40, walam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya, barang siapa yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah, maka tidaklah dia memperoleh cahaya sedikit pun. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, orang kalau sudah nggak diberikan petunjuk, karena di akhir ayat ini, coba perhatikan akhir ayatnya. Akhir ayatnya Allah mengatakan, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah SWT? Nggak ada. Ya, afala tadzakkarun. Maka mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Nah, kalau sudah kayak gini, bagaimana hasil hidupnya? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ada 5 hasilnya. Apa itu? Pertama, halik, binasa. Kebayang? Sudah? Yang kedua, jahil, bodoh. Jadi semua keputusannya bukan menandakan orang yang cerdas. Walaupun dia punya titel depan belakang, bila perlu depan 5, belakang 5. Tetap apa? Keputusannya semuanya jahil. Ya ikhwah, ada nggak kecerdasan di balik orang ya yang makan tanah kuburan? Ada? Ya? Seseorang yang istilahnya kita bilang nih, yang nggak paham agama, diceritain orang makan tanah kuburan, dimakan sebagai obat, protes gak dia? Yang bukan muslim tuh, protes gak? Iya. Dan subhanallah, waktu saya ngasih penyuluhan di Baki itu, ada orang India meripit ke kuburannya siapa? Istrinya Rasulullah. Ada kuburannya para istri situ. Kemudian dia meripit, sudah, ini kenapa nih? Agak menjauh dikit. Enggak, meripit dia langsung dicolek tuh tanahnya, dimakan langsung depan mata. Kata dia, kenapa kok makan? Saya ini sakit, ini obatnya. Cari kedokteran dari ujung sampai ujung. Tanah kuburan bisa jadi obat?
Ada nggak Pak Dokter? Hah? Hah? Penelitian tanah kuburan jadi obat. Penyakit apa? Nambahin penyakit, iya. Ini yang terjadi. Makanya orang kalau sudah ketutup jalannya maka jahil. Perilakunya nggak bisa masuk di nalar sama sekali. Tapi bagi dia itu sebagai sebuah kecerdasan. Kebalik nggak? Sudah, kalau sudah jahil maka dia akan halik. Maka dia akan hail. Hail itu rusak. Rusak apa? Hidupnya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, dia akan menjadi apa? Bair, nggak bermanfaat hidupnya. Jadi semua yang dilakukannya sia-sia. Semua yang dilakukannya tidak mendatangkan manfaat. Dan yang terakhir menjadi kafir. Naudzubillah. Ini terakhir. Jadi prosesnya antum bisa lihat dari mulai binasa, bodoh, rusak, nggak bermanfaat, terakhir kafir. Inilah yang terjadi ketika Allah nggak ngasih petunjuk sama sekali. Jelas? Makanya hati-hati masalah ini. Kemudian Asyrul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Yang berikutnya adalah mereka mudah terkena fitnah. Apa maksudnya mudah terkena fitnah? Ya ikhwah, kita di dunia ini nggak akan pernah bisa menghindar dari fitnah. Betul apa enggak? Apalagi di akhir zaman fitnah itu begitu luar biasa kencar. Antum bisa pahami dari fitnah ini ada dua hal yang terjadi. Antara kita berhadapan dengan syahwat atau syubhat. Dua-duanya punya perusak ke arah masing-masing. Ulama mengatakan, ingat baik-baik, syubhat itu merusak keyakinan. Jelas? Jadi ketika keyakinan kita kuat nih sama Allah, itu bisa mulai hancur gara-gara kita dihadapkan dengan syubhat. Betul apa enggak? Sampai antum mulai ragu. Terus yang benar yang mana kira-kira? Karena kena syubhat. Nah, sedangkan syahwat, kata para ulama mengatakan itu merusak keinginan. Makanya kadang-kadang antum kepingin ibadah, nggak jadi gara-gara syahwat. Antum malam ini saya mau sholat tahajud, berat bangunnya gara-gara syahwat. Ya, sampai dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa terkadang seseorang melakukan dosa kecil yang menghalangi dia dari bangun malam, ya, dosa loh, berapa? 5 bulan. Dosa kecil yang dianggap remeh itu bisa menjadi penghalang seseorang bangun malam 5 bulan. Apalagi kemudian dosanya semakin gede. Maka ini menunjukkan bahwa syahwat itu syahwat itu menjadi penghalang besar dalam apa? Makanya berapa banyak orang-orang yang saya kepingin hijrah tapi belum ada kesempatannya. Kira-kira apa ini? Coba apa syahwat? Syahwat. Tapi kalau keyakinan antum mulai ragu, goyang, maka ini disebut dengan apa? Syubhat. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan tu'radul fitanu ala qulubi aradul hasir udan. Rasulullah mengatakan ditampakkan fitnah di permukaan hati seperti hanya mentikar sedikit demi sedikit. Jadi gini, kita ini nggak ada yang bisa ngelak dari fitnah. Fitnah itu pasti dihadapkan. Betul apa enggak? Pertanyaannya tergantung bagaimana hati kita bersikap sama fitnah itu. Nah, hadis ini menjelaskan tentang sikap tentang fitnah itu sendiri. Ya, ada hati fa'ayyu qalbin ushribaha nuqitat fihi naqtatun sauda. Setiap hati yang nyerap itu fitnah, dilakuin sama dia, maka akan dikasih di dalam hatinya titik hitam. Jelas? Akhirnya apa? Titik hitam itu ketika tidak diobati bisa jadi permanen nanti. Karena kayak dijahit modelnya.
kayak tiker satu. Awalnya kalau tiker itu istilahnya dijahit masih ada celah, hati nggak ketutup total, masih ada dia ngelihat ini nggak benar. Tapi begitu sudah ketutup total, maka dia sudah bisa lagi mengatakan ini nggak benar. Makanya Rasulullah mengatakan wa ayyu qalbin angkaraha nukitat fihi naqtatun baydha. Setiap hati yang mengingkari fitnah itu diingkari sama dia, ditolak. Saya nggak mau melakukan ini. Ini salah. Jelas dia ingkari, maka Allah kasih di hatinya titik putih. Yang satu diserap sama dia, dilakuin titik hitam. Yang menjauhi titik putih. Maka kata Rasulullah hatta tasirul qulub ala qalbain. Sampai hati itu menjadi dua jenis hati. Antara hati apa? Putih sama hitam. Ya. Maka kata Rasulullah memisalkan hati yang putih, ya. Qalbun abyad mithla safa. Hati yang putih seperti batu cadas. Bersih, kinclong. Istilahnya gitu. Ya. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu. Kata Rasulullah tidak akan terpengaruhi oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada sampai kiamat. Makanya kalau seorang sudah punya hati yang kayak gini bersih, ya, datang fitnah apa-apa, maka dia menghindarnya cepat. Tidak pakai apa, nanti tidak ada cerita. Ini nggak benar, langsung tinggal sama dia. Dia duduk sama teman, lagi gosip dikasih tahu, nggak bisa dia pergi. Keputusannya benar-benar keputusan yang sudah apa? Diambil cepat. Kenapa? Karena Allah kasih di hatinya titik putih. Jadi mau fitnah datang berapa banyak pun dia terlindungi dari fitnah itu. Kenapa Allah melindunginya? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kebersihan. Makanya dijelaskan kata Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Nanti di mana? Lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang mendatangi Allah dalam kondisi hati yang selamat. Bahkan mereka dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Inilah hati yang putih. Nah, kemudian kalau hati yang hitam, watasil akhar, ya, murbadan kalkuz mujahyan. Yang satu lagi hatinya bukan hitam lagi, hitam keabu-abuan. Tapi hitam keabu-abuan, mengkilap tuh hitamnya, mengerikan, saking gelapnya, ya, seperti gelas yang kebalik. Tahu istilah gelas kebalik? Nggak bisa masuk apapun. Maka kalau dikasih tahu, mereka cuman passwordnya satu, pokoknya selesai. Itu yang dipukul terus jadi dikiran tuh kata-kata itu. Akhirnya apa? La ya'rifu ma'ruf wa la yungkiru munkar. Nah, mereka nggak tahu mana yang benar. Ditambah lagi kalau ada keburukan, ya ini buruk, nggak bakal diingkari sama dia. Antum kumpul sama orang ini, cerita contoh tetangga saya, ya, ada yang sampai adiknya sendiri diperkosa. Kita kan dengar itu miris kan. Contoh kita cerita sama orang kayak gini, kata orang ini, halah biasa, kayak nggak tahu aja sekarang. Antum dengerin respon kata-kata orang yang kita dengerin sendiri langsung kaget, maka orang tersebut hanya mengatakan apa? Biasa. Makanya Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman ketika ada orang berzina di pinggir jalan, orang yang paling beriman di antara mereka mengatakan kalau seandainya mereka lakukan di balik pohon maka lebih bagus. Itu yang paling apa? Baik di antara mereka. Ngomong kalau seandainya dilakukan di balik pohon lebih bagus. Ngumpetol istilahnya gitu. Bukan kemudian gak boleh, gak ada, ngumpet. Berarti yang lainnya gimana coba?
yang lainnya malah kepingin ngelakuin. Naudzubillah min dzalik. Inilah ngerinya luar biasa ya, ketika fitnah itu sudah masuk ke dalam hati, sehingga mereka sudah nggak ada rasa jijik sama keburukan sama sekali. Bahkan mereka mengatakan itu wajar. Kalau sudah istilahnya wajar, orang ngomong, berarti dia melakukan nggak dengan gampang? Jawabannya iya, karena bagi dia apa? Wajar. Oh, ada orang tiba-tiba jalan, ya, ada orang datang tiba-tiba ditusuk, nggak punya alasan. Kita kan kaget ya, kenapa kok ditusuk? Kata dia, biasa aja. Banyak nggak kayak gitu? Makanya kata Nabi SAW, wa yaqturul haraj. Tahu haraj? Haraj itu orang bunuh sama dibunuh nggak tahu kenapa kok ngelakuin itu. Yang dibunuh nggak tahu kenapa dibunuh, yang bunuh nggak tahu kenapa kok dibunuh, kok membunuh. Karena sekedar apa? Ngikut-ngikutan. Disuruh ya sudah ngelakuin. Bagi mereka biasa aja. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang berikutnya seperti orang buta. Ya. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat 124, dikatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan di dunia dalam kondisi sempit dan dibangkitkan dalam kondisi buta. Apa maksudnya dibangkitkan dalam kondisi buta? Al-Imam Ibnu Katsir membawakan 3 tafsiran. 1, kata Imam Mujahid bahwa kelak di akhirat dia tidak mempunyai alasan lagi untuk membela dirinya. Kayak orang buta sudah. Ketika ditanya tentang masalah keburukan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apa engkau meyakini? Ya. Kenapa datang peringatan kok nggak ngelak, kok nggak mengingkari? Kami dulu mendustakannya. Disebutin semua keburukan. Maka digambarkan ini seperti orang buta. Makanya antum melihat kesaksian orang-orang kafir dalam Al-Quran begitu banyak. Gimana ketika di neraka, ya, ditanya apa? Fasa'alahum khazana Tuhan, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa enggak datang kepada kalian pembawa peringatan, yang memberikan kepada kalian peringatan dan mengingatkan kepada kalian hari ini, pertemuan kalian hari ini? Apa jawaban mereka? Tentu, tapi kami dustakan. Hal-hal yang seperti itulah yang mereka lakukan karena nggak ada pembelaan sama sekali. Ya. Yang kedua adalah kata Ikrimah, orang kafir itu dibutakan matanya dari segala sesuatu kecuali neraka. Jadi yang dia bisa lihat cuman neraka saja di akhirat. Kalau kelihatannya cuman neraka, yang lainnya nggak kelihatan, kira-kira dia jalannya kemana? Ya sudah, jalan yang dia kelihatan. Makanya ada istilahnya masuk neraka tanpa hisab. Jadi ada masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Alias begitu di hari hisab dia langsung direct neraka, cemplungin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir dibangkitkan atau dikirim ke neraka dalam keadaan buta hatinya dan buta matanya. Ini arti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ini sejalan sama surat Al-Isra ayat 97. Bercerita tentang bagaimana kemudian mereka dibangkitkan, dikumpulkan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Ya. Umyaw wa bukma wa summa ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah mengatakan, dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret di atas wajahnya. Jadi ya ikhwah, nanti bahkan di hari kiamat ya ikhwah, di padang mahsyar Allah membuat sebagian orang berjalan dengan wajahnya. Kemudian sahabat itu bertanya, loh gimana dia bisa berjalan dengan wajahnya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia bisa berjalan dengan kakinya? Maka Allah bisa menjadikan orang bisa berjalan dengan wajahnya. Antum juga bisa nggak bayangin?
Bingung sampai, gimana caranya? Tapi Allah bisa membuat seseorang berjalan dengan wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas. Sambil apa? Sambil mereka dalam kondisi buta, tuli, bisu. Ya, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Ya, ini yang terjadi. Kemudian Allah SWT ditanya oleh mereka ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta sedangkan aku dulu aku bisa melihat? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Di ayat yang selanjutnya 126 dikatakan, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan. Kemudian engkau melupakannya. Begitulah hari ini engkau dilupakan. Artinya apa? Melupakan ayat. Yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir, engkau berpaling dari ayat-ayat Allah. Satu. Istilah melupakan. Paham nih? Yang kedua, engkau memperlakukan ayat-ayat Allah seakan-akan engkau tidak mengingatnya. Dua. Seakan-akan kayak orang nggak ingat. Yang ketiga, ya, padahal ayat-ayat itu sudah disampaikan kepadanya. Yang ketiga, pura-pura lupa. Ya, ditambah lagi apa? Berpaling darinya serta melalaikannya. Sudah pura-pura lupa. Dia tahu ini salah, tambah menjauh, kemudian lalai dari itu. Inilah orang-orang yang dilupakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunianya modelnya kayak gini, ada 3 model nih. Yes. Kemudian yang terakhir adalah hidupnya menjadi sumber keburukan. Keburukan buat siapa? Buat singgungan sama orang semuanya. Istilahnya biang wabah. Kalau kita bilang virus itu ya orang itu sendiri. Ya, sehingga dia nular kemana-mana dan orang ini jadi virus. Lihat di. Nah, disebutkan oleh Imam Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Wabilus Sayyib, semua keburukan dan kesesatan sumbernya 2. 1, kelalaian hati. 2, mengikuti hawa nafsu. Ini sumbernya. Ya, 2 sifat ini yang memadamkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memadamkan mata hatinya. Jadi nggak bisa ngelihat sama sekali. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah menjelaskan dengan dua hal ini tadi. Wala tuti, jangan pernah engkau taati man aghfalna qalbahu, yang kami lalaikan hatinya, andikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini berbicara sumber keburukan sampai Allah mengatakan jangan ditaati. Omongannya dia satu pun jangan didengar. Ya, apalagi curhat. Ya, naati aja nggak boleh, sampai curhat tambah lagi. Ya, dengan 2 alasan kata Allah. Yang pertama, hatinya kami lalaikan dari mengingat Allah. Yang kedua, mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Wa kana amruhu furuta, karena keadaannya semua hidupnya melampaui batas. Semua, alias semua hidupnya ke arah haram semuanya. Kenapa ini nggak boleh? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Nah, orang yang ciri-cirinya apa? Orang tersebut menyibukkan dirinya dengan dunia. Hidupnya murni dunia. Sudah? Kemudian melupakan agama Allah, yaitu Islam, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilupain semuanya, 2 hal ini. Lupa dari agama plus lupa dari ibadah. Ya, akhirnya apa? Semua perbuatannya mengandung 3 kerusakan. Yang pertama, huru hara. Setiap dia berbuat mengandung fitnah semua. Kalau tidak ngerusak ke sini, ngerusak ke situ. Betul? Yang kedua, perbuatannya berlebihan. Overdosis.
Kalau lagi ngobrol sama orang bisa sampai 5 jam, 6 jam. Gak jelas nih semua orang ini. Ya, makanannya gak karuan. Minum yang jelek-jelek diminum sama dia. Gak ada filter sama sekali. Jelas? Dan yang ketiga adalah sia-sia. Antum ketemu sama orang yang dengan 3 sifat ini, kira-kira bisa diambil baiknya enggak? Sedikit aja, bisa enggak? Enggak ada. Jelas? Maka jangan pernah mengikuti kemauan mereka. Kenapa? Karena mereka suka kita ngikutin kemauannya. Jadi kayak mereka. Jadi harapan orang kayak gini adalah nyari teman yang sebanyak-banyaknya untuk jadi seperti mereka. Berarti ini panjang tangannya dari setan. Dia setan sebenarnya, tapi bentuknya manusia. Yes. Kenapa? Karena Syekhul Islam mengatakan orang yang kayak gini adalah orang yang apa? Orang yang benar-benar hidupnya kebelenggu, sama di penjara. Dikatakan al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang dipenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum dalam urusan sama Allah terhalang dan mulai ragu, hidup antum kayak di penjara. Betul enggak? Kesini salah, kesana salah, maju enggak tenang, mundur takut. Sumbernya satu, antum sama Allah berat. Jadi pada dasarnya antum nggak disebut bebas. Hatta orang kadang-kadang sekarang mengatakan, wah kita ini sudah merdeka. Ini merdeka secara realita atau merdeka cuman sekedar angan-angan? Nah, merdeka yang realita itu adalah ketika urusanmu sama Allah lancar. Engkau jadi manusia yang bahagia, merdeka sebenarnya. Paham? Tapi ketika urusanmu sama Allah bermasalah, maka pada dasarnya dirimu kayak di penjara. Karena serba salah sudah. Sampai istrinya nasihatin yang baik, berbuat baik sama dia, dianggap salah. Betul apa enggak? Lu kok gini kenapa? Padahal istrinya enggak ngelakuin keburukan, baik-baik aja. Tapi tetap salah. Karena dirinya enggak tenang. Kemudian juga orang yang dibelenggu, orang yang tertawan, al-ma'suru man usira hawa, yang dibelenggu sama hawa nafsunya. Jadi istilahnya hidupnya kayak di penjara, dirinya kayak di borgol. Kenapa? Gara-gara hawa nafsunya mau ngapa-ngapain nggak bisa. Antum kalau di borgol gimana? Tidur bisa nggak? Bangun apalagi? Kesulitan kan? Karena apa? Dikuasain sama hawa nafsu. Itulah realita gambaran hidup seseorang. Tapi dia nggak sadar kalau kena borgol hawa nafsu itu nggak sadar. Padahal kalau secara realita ditanya gini, wah kayaknya nggak mampu saya. Kapan hijrah? Saya ini sampai ada yang subhanallah ya, berapa banyak orang-orang yang tanya, kapan mau umroh? Jangan dulu, nanti saya kalau diadab di sana gimana? Nah, karena kedoliman saya banyak. Ada lagi tanya, kapan berhijab? Kayaknya saya belum mampu. Hati saya soalnya masih belum berhijab. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang ngeri. Ya apa enggak? Saya masih belum bisa ngelakuin dari dalam hati. Ya Allah, haula wala quwwata illa billah. Benar-benar ketutup habis ya. Dan kadang-kadang orang tua yang dengerin itu dari anaknya bangga lagi. Bangga ceritanya. Nah, kemana perasaan kita selama ini? Rasa takut kita sama Allah SWT. Ketika bangga nyeritain anak dengan kata-kata itu. Harusnya orang tua dengerin anak yang kayak gitu nangis. Bukan dia mengatakan bahwa anakku luar biasa. Dari mana luar biasanya? Kelak musuhmu yang paling besar mendoakanmu keburukan. Yang paling gencar adalah anakmu sendiri. Di mana? Di neraka. Ya ikhwah, jangan pernah kita nih ngerasa santai-santai dengan mengatakan, oh saya punya anak insya Allah
ketemu sama saya nanti kalau meninggal bahagia. Siapa bilang? Kalau kita, nih ayatnya, ya Allah mengatakan Al-Araf 38-39. Lihat baik-baik. Wa qalat khulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah mengatakan masuklah kamu ke dalam neraka bersama jin dan manusia semua, ya. Kemudian Allah mengatakan kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap umat masuk ke neraka, dia akan melaknat saudaranya atau teman dekatnya. Ukhtaha ini diistilahkan adalah orang-orang yang dekat sekitarnya. Siapapun, orang tuanya, temannya, saudaranya. Kemudian apa? Hatta idaddaraku fiha jami'a. Allah mengatakan sampai masing-masing, ya, mereka semua masuk ke dalamnya. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, qalat ukhrahum liulahum. Yang masuk belakangan akan ngomong kepada yang masuk duluan. Apa omongannya? Doa. Dia minta sama Allah dengan mengatakan Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka itu ditunjukin orang itu yang nyesatin kami. Maka mereka berharap kepada Allah, ini loh doanya. Ya, kata mereka, fa'atihim adaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, kasih mereka adab berlipat ganda dari neraka. Ya Allah, adab mereka lebih parah jauh dari saya. Itu harapan penghuni neraka. Kepada siapa? Saudaranya, orang tuanya. Antum kalau dengerin seorang anak di depan mata antum ngomong kayak gitu buat orang tuanya yang masih hidup, kira-kira gimana? Atau orang tuanya yang sudah meninggal, antum kaget gak? Loncat gak? Tapi di saat di neraka mereka semua berharap yang sama. Kenapa? Karena mereka jengkel disiksa. Tapi jengkelnya nggak bisa dapat solusi. Maka yang menyesatkan mereka adalah orang yang paling mereka harapkan tersiksa lebih parah. Berarti kasih sayang kita kepada keluarga kita dengan cara yang salah akan menjadi permusuhan selamanya. Berarti kasih sayang itu bukan ngasih duit. Kasih sayang bukan menjamin dunia, tapi kasih sayang ketika kita mengarahkan mereka kepada agama Allah Azza wa Jalla. Itu kasih sayang. Makanya kenapa selama ini kita memenuhi dunia mereka tetap masih bermasalah keluarga kita. Karena kita belum mencapai kepada kasih sayang yang sebenarnya, yaitu ngingetin mereka masalah agama. Ketika itu terjadi, walaupun kita ngasih uangnya nggak banyak, tapi Allah akan menjadikan satu dengan nyalanya kasih sayang. Allah mengatakan saya ja'alur rahmanu wudda. Allah mengatakan Allah akan menjadikan di antara mereka kasih sayang yang sebenarnya ketika mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan untuk kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajarannya ya ikhwah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita semua dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, menjauhkan kita dari kesesatan dan juga kesyirikan serta fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.